Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Di video ini kami menayangkan tentang polemik anggota DPR RI, Effendi Simbolon dari fraksi Partai PDIP yang menyinggung TNI, seperti gerombolan dan ormas di rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf AD, AL dan AU pada Senin tanggal 5 September tahun 2022. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat, dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Pernyataan Effendi ini kemudian menuai kecaman keras dari prajurit TNI mulai dari Tamtama, Bintara hingga Perwira yang menuntut permohonan maaf atas pernyataannya. Salah satunya datang dari Dandim 0623 Cilegon Letnan Kolonel Ari Widyo Prasetyo bersama jajarannya disampaikan di sebuah video yang diunggah di media sosial Twitter, Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Saya, Dandim 0623 Cilegon, bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon, tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami.
Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Netizen lantas menilai pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon itu tidak pantas. Anggota DPR RI yang pernah menjadi calon gubernur Sumatera Utara tahun 2013 lalu ini menyebut tidak berniat menyinggung TNI seperti perkataannya gerombolan dan ormas di rapat kerja Komisi 1. Saya menyadari ya kemudian ya, bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya nyangkut seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tunjukkan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga pada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Setelah menyampaikan permohonan maaf itu, polemik Effendi dengan TNI tidak berhenti begitu saja. Ia mengaku diteror dan diancam nyawanya. Ancaman datang melalui ponsel yang terus berdering 24 jam sampai alamat rumahnya disebar di media sosial. Ini kemudian menjadi viral dan saya sayangkan adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu. Saya kira enggak zamannya lagi hanya seorang Effendi Simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya, ujar Effendi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Menanggapi gejolak dan kecaman datang dari sejumlah prajurit TNI se-Indonesia kepada Effendi Simbolon, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan anak buahnya agar menghentikan kecaman kepada anggota DPR RI itu.